pengalaman mengurus event seperti ini karena kita baru saja dilantik langsung mengadakan seminar. Untuk selanjutnya sekedar laporan Pak Sekda, kita wadah ini dibentuk untuk menyatukan persepsi semua dokter umum yang ada di Kabupaten Biren khususnya dan Kabupaten Aceh pada umumnya. Selanjutnya kepada tamu kami, para peserta yang telah jauh-jauh Aceh, ini eventnya sengaja kita buat se-Aceh, ada perwakilan dari Tamiang sampai Aceh Barat dan pakai konser itu. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan mohon kritikannya untuk ke depan bagaimana kita membangun PDUI ini dan bisa bekerjasama bahu-membahu untuk membesarkan organisasi ini sesuai dengan mutunya profesional, bermartabat dan sejahtera. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua PDUI Cabang Aceh, Dr. Rais, yang hormati Bapak Bupati yang diwakili Bapak Sekda Kabupaten Biren, yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Biren, yang kami hormati Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Kasdim, dan kami hormati dari Bapak DPRK dan mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biren, yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren, Ketua PDUI Komisioner Biren, dan seluruh pengurus PDUI Kabupaten Biren yang baru saja dilantik, dan yang kami hormati Kepala PT Askes Kabupaten Biren, dan yang kami hormati seluruh panitia dan peserta acara seminar serta ketua ID dari beberapa kabupaten di Aceh. Pada prinsipnya, saya senang setelah dibentuknya ada PDUI untuk Komisioner Biren, sehingga kita harapkan untuk konsolidasi para dokter umum akan lebih mudah. Yang saya harapkan adalah bukan menjadi kotak-kotak antara seluruh dokter yang ada di Kabupaten Biren. Saya berharap ini menjadi pemersatu. Jadi bukan dengan dibentuknya PDUI maka dokter makin berkelompok-kelompok. Jadi kita harapkan di sini adalah konsolidasi yang semakin baik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengurus PDUI Cabang Aceh oleh Dr. Rais Husni Mubarak. Kepada Dr. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, juga cukup kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa suatu ajaran yang begitu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan serta teman sejawat yang saya muliakan. PDUI merupakan perhimpunan yang paling baru di antara 32 perhimpunan yang lain. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Chandra tadi bahwa PDUI hadir di Muktamar Palembang disahkan pada saat itu sudah memiliki keterwakilan di 27 provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada Mukernas PDUI 1 bulan yang lalu kita berkomitmen UKDI tidak dihapus tapi dikembalikan menjadi exitnya fakultas. Syarat dia keluar dari fakultas adalah selesai ujian kompetensi. Kita perlu barometer, kita perlu kolegium yang menjaga kompetensi kita, yang menjaga standar kita, sehingga nantinya ID akan bermain pada tataran kebijakan, pada tataran konsolidasi dan pada tataran advokasi. Sedangkan perhimpunan itu bermain pada tataran menjaga kompetensi, seperti membuat simposium, seminar, menjaga anggotanya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ada sebuah anekdot. Ini saya selalu ulang-ulang menyebutkan. Mungkin ini sindiran bagi kita juga. Anggap aja sebuah cerita. Ketika pada suatu pagi
pada suatu pagi yang cerah, pukul 7.30 di sebuah lampu merah, seorang dokter dengan jas putih, stetoskop di leher, berhenti di lampu merah. Di sampingnya ada tukang becak, juga berhenti di tempat yang sama. Tukang becak nanya, "Pak dokter dari mana?" "Wah, saya baru jaga." "Dari kapan jaganya?" "Dari semalam jam 8. "Banyak pasien?" "Alhamdulillah banyak." "Pak dokter punya dibayar berapa?" 75.000. "Dokter, sekarang Pak dokter mau kemana?" "Saya mau pulang, ganti baju, mau jaga lagi." Dokter nanya, "Abang dari mana?" "Saya dari terminal." "Dari jam berapa keluar?" "Dari siap sholat subuh." "Berapa sudah dapat?" "Sudah dapat 100.000. Ada 3 penumpang." "Abang sekarang mau kemana?" "Mau pulang, bawa istri shopping." Jadi seperti ini sebetulnya kejadian real yang kita hadapi. Kita berharap Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Biren bisa menjaga kompetensi ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan pada pelantikan pengurus komisariat PDUIB sekaligus membuka dengan resmi seminar sehari oleh Bapak Bupati Biren diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Biren Senior Zulkifli ST. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara pelantikan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Komisariat Biren periode 2013-2016 dan seminar peningkatan kompetensi dan profesionalisme dokter umum dalam meningkatkan perannya sebagai dokter keluarga maupun dokter umum menghadapi era implementasi BPJS di Indonesia. Selawat dan salam mari pula sama-sama kita sanjung-sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu kedokteran menuntut tersedianya sumber daya manusia yang handal dan terampil serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para undangan hadirin yang saya hormati, pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya. Kompetensi dokter lebih luas dari tujuan instruksional yang dibagi menjadi 3 ranah pendidikan, yaitu pengetahuan, psikomotor, dan afektif. Para hadirin yang berbahagia, dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diperlukan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan primer yang berkualitas dan berkeadilan, di antaranya ketersediaan dokter umum yang handal dan bermutu. Dokter umum mempunyai kompetensi dan keunggulan. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini saya ingin menyampaikan juga selamat kepada saudara-saudara yang dilantik sebagai pengurus PDUI Komisariat Biren. Saya yakin dan percaya bahwa saudara sekalian akan mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali sambutan singkat kami dalam kesempatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan bahwa seminar sehari dengan tema kompetensi dokter umum di era implementasi BPJS 2014 kami nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار وعفوا عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti acara seminar sehari dengan tema Kompetensi Dokter Umum Menghadapi Implementasi BPJS 2014. Acara seminar dengan tema Kompetensi Dokter Umum di Era Implementasi BPJS 2014 akan segera kita mulai. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Dr. Julianti, SPA MKes, tentang kegawat darurat saluran pernapasan pada anak dan penata laksanaannya. Judul kegawat daruratan respirologi pada anak. Respirologi pada anak berarti itu berkaitan dengan batuk dan kesulitan nafas. Jadi kalau pasien datang berobat ke tempat kita atau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, kalau gangguan respirologi itu pasti ada dua hal. Yang pertama batuk, yang kedua kesulitan bernafas. Next. Nah, sekarang ini dada ya. Jadi pemeriksaan fisik itu terarah. Kalau dia datang dengan gangguan respirologi berarti tentu kita perhatikan toraknya, frekuensi nafas, baik dia subkostal, baik dia interkostal, baik dia epigastrium. Kalau ada berarti pasien ini dalam keadaan WUB yang meningkat, work of breathing-nya meningkat. Jadi pneumonia nanti dikenal dengan nama pneumonia pneumococcus. Itu merupakan kuman gram positif. Ini anamnesisnya. Jadi ini manifestasi klinik secara umum. Biasanya pasien itu demam menggigil, ya. Kemudian suhu tubuh meningkat. Jadi ini membedakan antara pneumonia dengan bronkiolitis. Nah ini pada neonatus. Kalau pada neonatus, tachypnea, traksi dinding dada, granting dan cyanosis. Granting itu merintih. Jadi dibedakan. Kalau bayi lahir, ya kita dengar adanya ronki, dia granting, cyanosis, sesak napas ada retraksi, ya pikirkan untuk pneumonia atau bronchopneumonia. Sesak napas harus kita tanyakan apakah dia dipengaruhi oleh aktivitas, apakah dia dipengaruhi oleh cuaca, apakah dia dipengaruhi oleh perubahan posisi badan. Nah, pemakaian oksigen setelah dia stabil, kita kan kasih oksigen ya. Oksigen juga macam-macam. Ada yang tekanannya tinggi, ada yang tekanan rendah. Sekarang mau berapa persen kita kasih pada anak tersebut? Ya, supaya kita tahu pemakaian antibiotik yang tepat, makanya kita harus tahu kuman apa yang biasanya. Kemudian ditambahi adanya inflamasi pada daerah bronchiolus, bukan pada daerah bronchus. Kemudian biasanya pada anak-anak umur kurang dari 2 tahun. Jadi jangan berpikir lagi bronchiolitis pada anak umur 10 tahun. Ya, thank you. Bagaimana 5 menit? Oke, berarti saya tepat ya. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dr. Atala kami persilakan dengan segala hormat. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengar satu makalah dengan judul Manajemen Diare pada Anak. Sebagai pendahuluan, diare akut yaitu buang air besar lebih dari 3 kali per hari dengan konsistensi cair dan berlangsung di bawah 1 minggu. Dan beberapa literatur pernah menyebutkan mungkin diare akut berlangsung kurang dari 14 hari. Ini merupakan penilaian derajat dehidrasi, di mana pada derajat dehidrasi dijumpai ada 3, yaitu tanpa dehidrasi, kehilangan cairan sekitar kurang dari 5% berat badan, di mana tidak ditemukan tanda utama ataupun tanda tambahan seperti keadaan umum baik, sadar, ubun-ubun besar tidak cekung, kemudian mata tidak cekung, air mata ada, mukosa mulut dan bibir basah, tugor abdomen baik, kemudian bising usus normal, akrab hangat. Kemudian pada derajat dehidrasi kedua, yaitu dehidrasi ringan sedang, diasumsikan kehilangan cairan sekitar 5-10% dari berat badan. Pada pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan dia tidak rutin dilakukan pada diaratur kecuali apabila didapatkan adanya intoleransi laktosa dan kecurigaan ambliopiosis. Tata laksana diare tanpa dehidrasi, pasien dapat dirawat di rumah kecuali bila pasien tidak meminum, muntah terus-menerus dan diare frekuen atau produktif. Pada kasus hiponatremi, bila dijumpai natrium kurang dari 130 mg per liter, di mana untuk koreksinya yaitu kadar natrium diperiksa ulang setelah rehidrasi selesai. Apabila masih dijumpai hiponatremi, dilakukan koreksi sebagai berikut, yaitu kadar natrium koreksi yaitu 125 kurang kadar natrium serum kali 0,6 kali berat badan diberikan dalam 24 jam. Edukasi yaitu orang tua diminta untuk membawa kembali anaknya bila ditemukan hal sebab berikut, yaitu bila dijumpai adanya demam, makan atau minum yang sedikit, sangat haus, diare makin sering, belum membaik dalam 3 hari, orang tua dan pengasuh diajarkan cara menyiapkan oralit secara benar. Terima kasih. Karena materi yang dipaparkan oleh materi kita hari ini mungkin sangat jelas ya, dan kasus ini memang sering kita jumpai ya, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi saya tanyakan, jika kita menggabungkan sebuah antibiotik itu, apakah ini tidak akan polifarmasi dan apakah tetap rasional terapi yang kita berikan? Sekian, terima kasih. Saya mengatakan bahwa pada pasien-pasien yang non kooperatif kita bisa memberikan campuran NaCl, tapi kalau yang memang kooperatif ya tidak apa-apa, tidak perlu gitu. Apakah itu masih berlaku, dokter? Yang ingin kita tanyakan, 3 kali minggu itu dalam waktu berapa lama ya, dok? Terus yang kedua, kapan pemberian adenosine atau kortikosteroid pada bentuk kliniknya pada status anosmia? Pertanyaan pertama tadi itu BT atau pneumonia, kita menggabungkan atau kita combine antara ampicillin dengan gentamisin. Ini mungkin akan menjawab langsung pertanyaan dari Dr. Nuliawati, karena itu dosis yang diberikan itu sesuai untuk dosis anak, bahkan bayi sekalipun itu sudah kita aturkan dosisnya dan pemakaian juga nggak lama ya. Mengapa kita hindari, kenapa kok ada pembagian ampicillin, chloramphenicol untuk anak di atas 6 bulan, ampicillin, gentamisin untuk anak di bawah 6 bulan, itu untuk menghindari terjadinya gray baby syndrome pada bayi-bayi dengan pemakaian chloramphenicol ya. Jadi ini tidak nephrotoxic karena itu sudah diperhitungkan dosisnya dan pemakaiannya juga nggak boleh lama. Apapun antibiotik nggak boleh lama pemakaian. Kemudian yang kedua dengan beta agonis, NaCl kita tambah itu untuk sebagai mucolytic, jadi untuk mengencerkan dahak NaCl. Tetapi ingat, Ventolin itu cuma beberapa cc. Kadang-kadang kalau kita nggak tambahkan dengan NaCl, itu nebulnya nggak jalan ya. Tetapi ingat, harus bisa dilakukan chest position. Oke. Makanya harus dibedakan sesak napas karena dekompordis, sesak napas karena paru. Pasien dengan dekompordis, jantungnya sudah kardiomegali kita, nebul Ventolin otomatis akan megap-megap dia, karena tambah kaki kardi, bukan lagi irama kuda, tetapi irama harimau kali gitu ya, saking kencengnya. Ini udah ya, Dr. Nuliawati udah ya, sudah terjawab ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang penanganan diare pada penyakit jantung, dari literatur ada beberapa pendapat. Yang pertama, masalah pengisian volume. Dari Dr. Nurlia tentang pemberian anti diare haram, itu memang belum ada literatur khusus yang menerangkan bahwa pemakaian atalpugid ya sejenisnya atau diafol dapat mengobati diare. Satu, yang kedua, efek samping dari pemberian atalpugid yang sering terjadi itu ileus pada anak, atau ada juga dilaporkan terjadinya spasma usus. Pemberian zinc diberikan sesuai dengan umur, yaitu antara di bawah 6 bulan, yaitu 10 mg 1 kali 1 kali 10 mg selama 10-14 hari. Kemudian di atas 6 bulan diberikan 20 mg 1 kali 20 mg sebanyak 10-14 hari.
Maaf, namun pada pemberian zinc di hari tidak langsung berhenti, mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Terima kasih. Kosong kan? Kosong. Kosong. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter sudah membantu BPI. Terima kasih dokter Mulyati sudah membantu BPI. Dokter Mulyati, silakan. Ini disaksikan oleh ratusan pasang mata. Tidak akan ada pengelabuan di sini seperti dokter Tata tadi, tidak ada. Ini beneran. Ambil yang paling di bawah, itu yang jatuh nanti kita masukkan lagi. Ya. Siapa dokter Rizal? Ya, dokter Rizal dari mana? Dari Loksemawe. Dari Loksemawe, ya. Rezeki pertama pecah. Iya. Dokter Serifanu dari mana? Dari Puskesmas Jangka. Puskesmas Jangka itu kebetulan adanya di Biren. Silakan, terima kasih. Dari Puskesmas